Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Ramawati. Saya jurusan dari Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang saya semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai politik, demokrasi, dan media. Lalu apa sih pengertian dari politik, demokrasi, dan media itu? Untuk yang pertama ada pengertian politik, di mana politik itu adalah aspek yang berdasar dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengaturan kehidupan bersama. Lalu politik juga tidak hanya menjadi alat bagi politisi dan partai politik untuk menyampaikan pesan mereka, tetapi juga menjadi cara pemilih berpartisipasi dalam proses politik. Lalu di sini ada juga demokrasi. Nah, demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mengambil keputusan politik melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif dalam proses politik. Nah, demokrasi juga memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik yang berupa hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Lalu juga memberikan suara dalam pemungutan suara, serta berpartisipasi dalam diskusi dan debat politik. Lalu ada juga media. Nah, media itu merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi berita dan pesan kepada publik. Lalu media juga memiliki pengaruh yang besar dalam komunikasi politik. Media juga memainkan peran dalam memberikan cakupan berita yang dapat memengaruhi opini publik tentang isu-isu politik. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sosial dan peran media dalam penciptaan sistem politik demokrasi. Nah, di sini ada menurut buku Media dan Dinamika Demokrasi oleh Anang Sujoko, Muhtar Habodin, Laode Majdani Afala menyebutkan nih bahwa secara garis besar tuh terdapat dua peran media mengenai fungsi sosial dan peran medianya. Yang pertama itu ada kepentingan publik, di mana Plattner menjelaskan bahwa fungsi media dalam demokrasi adalah mendorong warga negara untuk bersama-sama dan mengasah kesadaran mereka sebagai bagian dari usaha publik. Lalu yang kedua ada bagi kepentingan ekonomi dan kekuasaan, di mana dalam demokrasi ini media memiliki dua sisi mata pisau. Maksudnya dari dua sisi mata pisau ini adalah ada sisi negatif dan positifnya, yaitu kekuatan untuk memungkinkan berkembangnya demokrasi sebuah negara atau malah sebaliknya, yaitu menghambat proses demokrasi sebuah negara. Hal ini terjadi karena banyaknya tautan kepentingan di balik media. Lalu selanjutnya nih, bisa dilihat di PowerPoint-nya, selain itu fungsi sosial dan peran media dalam penciptaan sistem politik demokrasi juga berperan dalam beberapa hal. Yang pertama itu menjebatani pendapat publik ya, di mana media massa ini termasuk media sosial berperan dalam menjebatani pendapat publik melalui penyampaian informasi yang cepat dan luas. Nah, melalui media massa ini terdapat ketentuan untuk interaksi dan pertukaran ide yang bebas dan terbuka untuk berbagai ruang publik. Nah, lalu ada membentuk pendapat umum nih, di mana media massa juga memiliki fungsi persuasif yang mampu membentuk pendapat umum. Lalu ada juga mendorong proses demokratisasi, mengontrol sosial, terus ada juga menginformasikan masyarakat. Lalu yang terakhir ada juga mengawasi kekuasaan. Nah, itu fungsi sosial dan peran media dalam penciptaan sistem politik demokrasi. Nah, lalu selanjutnya ini ada tujuan politik, falsafah demokrasi, dan media, di mana tujuan politik ini yaitu yang pertama mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Lalu yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya ada meningkatkan perdamaian internasional dan mencapai syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima nih, tujuan politik ini adalah persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita Pancasila. Lalu yang keenam ada mengusahakan kekuasaan sehingga dapat melaksanakan demokrasi. Nah, yang ketujuh ini ada menerapkan kekuasaan sesuai aturan hukum. Yang terakhir, yang kedelapan itu melindungi hak dan memastikan kewajiban penyelenggaraan serta warga negara terlaksana dengan baik.
Lalu di sini ada falsafah, di mana falsafah itu sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ya. Jadi semua orang tuh punya hak yang sama. Lalu untuk media ini merupakan ya tadi udah dijelasin juga ya, alat kontrol sosial, jembatan interaksi dan partisipasi tentunya ya. Lalu agen demokrasi juga dan sebagai alat promosi. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan ya dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kesimpulannya dalam dunia nih yang semakin terhubung dan canggih, peran media dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem politik demokrasi sangatlah penting. Media juga tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik. Nah, media juga berperan dalam membentuk opini publik, menjembatani pendapat masyarakat ya tentunya, dan mengawasi kekuasaan. Namun, peran media tidak selalu positif dan tautan kepentingan bisa memengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media dalam mendukung tujuan politik dan falsafah demokrasi sambil tetap kritis terhadap pengaruh yang mungkin merugikan. Dengan pemahaman yang baik tentang fungsi sosial dan peran media, kita dapat memastikan bahwa media berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Nah, gitu ya teman-teman mengenai pembahasan demokrasi, politik, dan media. Buat teman-teman bila ingin bertanya boleh langsung di komen aja ya, insya Allah nanti aku jawab. Oke, terima kasih ya teman-teman. Thank you, jangan lupa follow, subscribe, and like. Dah.